Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Nah, topik renungan kita hari ini benar-benar menggugah banget, yaitu menjadi satu agar dunia percaya. Hari ini kita bakal langsung masuk dan menyelami sebuah momen yang sangat luar biasa. Ini bukan cuma teks sejarah dari ribuan tahun lalu loh. Ini adalah sebuah doa yang diucapkan langsung oleh Yesus Kristus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Sebuah undangan yang masih sangat hidup buat kita sekarang. Coba didengarkan baik-baik kutipan inti dari Yohanes pasal 17 ayat 21 ini. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Apa sih yang bikin ayat ini begitu spesial? Kalau kita perhatikan, ayat ini benar-benar membuka isi hati Yesus. Di momen yang sangat krusial itu, Yesus sama sekali nggak minta kekayaan, kesuksesan, atau kekuasaan duniawi buat para pengikutnya. Nggak sama sekali. Beliau justru meminta sesuatu yang jauh lebih esensial, yaitu kesatuan yang mutlak dan nggak bisa dipisahkan. Jadi poin krusialnya tuh ada di sini. Seringkali kan, pas kita baca Alkitab, kita ngerasa kayak, itu kan kejadian zaman dulu, buat orang-orang di masa itu aja. Tapi tunggu dulu, waktu Yesus memanjatkan doa ini, pandangannya itu menembus ruang dan waktu. Beliau nggak cuma berdoa buat sekelompok kecil murid yang lagi kumpul di sekitarnya saat itu. Permohonan ilahi ini ditujukan langsung untuk kita. Ya, Anda dan saya yang hidup di masa modern ini, yang percaya kepadanya. Ini benar-benar menjembatani momen bersejarah itu langsung ke realitas kehidupan kita hari ini. Merinding nggak sih mikirin kalau kita ada di dalam doanya saat itu? Nah, biar kita benar-benar nyambung sama apa yang dimaksud Yesus, kita harus bedain dulu nih dua jenis kesatuan. Pertama, ada yang namanya kesatuan dangkal. Ini tuh kesatuan yang biasa banget, kayak karena kita punya hobi yang sama, atau sekedar punya pandangan politik yang kebetulan pas. Kesatuan kayak gini gampang banget goyah. Sekarang, coba bandingkan dengan kesatuan esensial. Ini dia inti renungan kita. Yesus itu memanggil kita untuk benar-benar berpartisipasi nyata dalam kasih Tritunggal Maha Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu dalam kasih yang murni banget. Dan Yesus ingin kita mengambil bagian di dalam kesatuan ilahi itu. Luar biasa banget kan? Terus pertanyaannya, gimana dong cetak biru ilahi yang tinggi banget tadi bisa kita wujudkan di bumi? Nah, Konsili Vatikan II lewat dokumen Lumen Gentium ngasih penegasan yang keren banget. Di situ dibilang kalau gereja adalah sakramen, yakni tanda dan sarana kesatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Penjelasan ini ngebawa teologi yang terdengar melangit tadi turun langsung ke realitas hidup kita sehari-hari. Kesatuan kita itu sama sekali bukan klub eksklusif yang tertutup buat orang luar, melainkan punya misi nyata, sebuah mandat yang jelas di tengah dunia tempat kita berpijak. Biar lebih gampang dicerna, mari kita bedah sedikit kata sakramen dalam konteks ini. Intinya itu berarti menjadi tanda nyata. Kita semua tahu lah ya, kita hidup di dunia modern yang sayangnya sering banget retak, penuh konflik, sikut-sikutan, dan terpecah belah. Nah, pas kita sebagai umat beriman bisa bersatu dalam kasih yang tulus, kesatuan kita itu ibarat obat penyembuh yang bisa dilihat langsung oleh orang-orang. Kesatuan kita ini jadi bukti valid yang disaksikan dunia bahwa Allah memang udah mengutus Yesus dan bahwa Allah benar-benar sayang sama kita semua. Sebuah panggilan yang sangat membebaskan sekaligus menantang kita buat berbenah kan? Tentu aja, setelah tahu ini semua, kita pasti mikir, terus prakteknya di keseharian gimana? Tenang, ada kok tindakan nyata yang diminta dari kita, ini nggak cuma teori di atas awan. Pertama, bangunlah jembatan persatuan. Ini butuh inisiatif loh, kita harus berani meruntuhkan tembok prasangka dan mulai buka obrolan. Kedua, saling mengasihi, yang merupakan pantulan langsung dari kasih Tritunggal tadi. Dan yang ketiga, ini nih yang paling penting dan kadang paling susah, saling memaafkan. Kesatuan sejati nggak bakal pernah awet tanpa adanya kerendahan hati buat terus-menerus memaafkan kesalahan satu sama lain. Ini butuh kerja keras setiap hari. Lalu, dari mana dong kita harus mulai praktekin semua ini? Gampang, bayangin aja kayak efek riak air waktu kita lempar batu ke kolam. Langkah nomor 1, keluarga. Ya, semuanya selalu bermula dari rumah. Coba deh mulai biasain saling mengasihi dan gampang memaafkan di ruang lingkup yang paling intim ini. Kalau di rumah udah beres, baru kita melangkah ke nomor 2, komunitas kita. Bisa lingkungan tetangga atau tempat ibadah. Dan jangan lupa langkah ketiga, lingkungan kerja. Tempat di mana kita ngabisin hampir separuh waktu kita sehari-hari. Dengan bawa semangat doa kesatuan Yesus ini ke ranah publik, tanpa sadar kita tuh lagi ngubah wajah dunia, lapis demi lapis. Akhirnya kita sampai di ujung renungan kita hari ini. Inilah amanat yang harus banget kita bawa dan ingat-ingat terus. Jadilah tanda kasih Kristus yang hidup.
Ingat ya, Kristus sudah repot-repot mendoakan kita secara spesifik supaya kita menjadi satu. Biarlah kasih-Nya terus nempel dan mempersatukan kita. Karena lewat hidup kita yang rukun dan bersatu itulah, dunia ujung-ujungnya bakal kenal dan percaya kepada Kristus. Sekarang, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Jembatan persatuan mana sih yang bakal Anda bangun pertama kali waktu Anda melangkah keluar dari pintu rumah hari ini? Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.